Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari APK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-76 dan sekaligus juga video saya yang ke-926 di channel ini, kita akan mempelajari dan menjelaskan tentang hyperlink. Ya, seperti apa? Mari kita ikuti sebagai berikut. Yuk. Iya, di hadapan kita ini telah tersedia satu naskah Microsoft Word, ya, yang cukup terdiri dari 4 lembar ini. Bentar ya, ini saya besarkan ukuran font size-nya supaya Anda bisa melihat lebih jelas lagi. Nah, ini menjelaskan tentang sejarah komputer. Ada beberapa generasi. Ini generasi pertama. Biar jelas saya kasih blok warna kuning dan kasih teksnya warna merah tebal. Sekaligus format ini akan kita eh, pakaikan atau kita terapkan pada bagian generasi kedua, generasi ketiga, keempat, dan generasi kelima. Iya, gitu ya. Nah, yang dimaksud hyperlink itu kita bisa dari halaman berapapun, dari halaman berapapun menuju langsung secara cepat tanpa menggulir dengan mouse maupun dengan scroll dari layar monitor kita. Langkah-langkah untuk membuat hyperlink di dalam satu file yang sama. Pertama kali Anda kasih bookmark ya atau suatu kode. Misalnya generasi pertama ini kita blok. Setelah itu kita kasih bookmark. Caranya ada itu klik insert, di sini ada bookmark. Lalu ini kita kasih nama satu gitu aja ya, artinya generasi pertama. Maka setelah kita ketikkan, ini ketiknya harus satu kata bookmark itu, add, klik add, dia masuk ke daftar bookmark. Dia tidak peduli apakah jarak antara bookmark yang satu dengan bookmark yang berikutnya itu dekat atau jauh, nggak penting. Yang penting ada namanya. Kemudian yang sekarang kita kasih nama dua. Perhatikan tadi sudah masuk daftar yang satu. Add lagi. Kemudian misalnya generasi ketiga kita insert bookmark. Kita kasih nama tiga. Lalu komputer generasi keempat kita bookmark, kita kasih nama empat. Dan terakhir generasi kelima kita kasih nama bookmark 5. Nah, nanti Anda juga bisa memasukkan kemanapun silahkan. Itu yang perlu Anda ketahui. Ya. Nah, sekarang kita kalau sudah memenuhi syarat dengan bookmark itu, kita akan membuatkan hyperlinknya. Hyperlinknya bagaimana seperti halnya dengan bookmark itu kita harus memberi suatu tanda ya atau kita blok gitu.
Sebenarnya yang untuk hyperlink itu tidak harus dengan teks, ya. Tapi kita bisa menggunakan simbol atau shapes gitu. Nah, sekarang untuk kita coba membuat di sini suatu eh, ya ini untuk contoh aja ya. Misalnya kita akan buat begini ya. Misalnya kita buat satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ini sebenarnya tidak harus dengan satu kata, tapi untuk percobaan nanti kita juga akan buat dengan metode lain. Ini saya satu, kita blok juga, lalu insert link di sini. Nah, kemudian ada suatu dialog box insert hyperlink. Hyperlink ini sebenarnya bisa mencakup 4 poin ya. Bisa menggunakan file yang ada di komputer atau di folder tertentu di drive kita atau di flash disk kita. Bisa place in this document yang akan kita praktekkan ini. Jadi eh, hyperlink antar file, ya, antar halaman atau antar muka di file itu istilahnya masuk ke bookmark. Nah, kemudian kita juga bisa membuat dokumen baru atau lewat email. Bisa, macam itu ya. Tapi untuk tingkat pemula kita akan eh, place in this document. Nah, tinggal dipilih ke bookmark di sini karena dari satu masuk ke satu. Oke, kemudian dua juga. Dua kita buat linknya masuk ke dua. Tiga kita juga insert hyperlinknya masuk ke tiga. Empat kita masuk ke hyperlink ke empat. Dan lima masuk ke hyperlink lima. Begitu. Kemudian kita juga bisa memberi panah ini sebagai bookmark juga bisa ya. Nah, panah ini bisa kita buat bookmark ya, kasih nama panah. Jadi sebenarnya baik bookmark maupun hyperlink itu tidak harus berupa teks, tetapi bisa berupa simbol-simbol atau kode-kode maupun gambar sebetulnya. Nah, sekarang bookmark untuk tanda panah itu akan kita pakai untuk eh, agar pilihan-pilihan baik di manapun supaya kembali ke situ ya. Misalnya tadi kita, oh ya sebentar, ini aja, kita langsung praktek aja ya. Jadi kalau kita sudah membuat hyperlink dan juga bookmarknya, kita tinggal menjalankan. Menjalankannya misalnya kita akan menuju 5. Caranya bagaimana? Anda tekan tombol CTRL lalu arahkan ke sini sehingga perhatikan mouse kita itu berupa simbolnya seperti gambar tangan menunjuk itu kita klik. Hmm. Seperti hyperlink di internet. Nah ini sudah langsung masuk. Nah sekarang agar dia bisa kembali ke sana, boleh saja kita kasih panah terbalik ya misalnya. Kita pakai shift juga boleh ya, shift.
shape-nya pakai panah yang ini juga boleh. Ya, kalau panah yang tadi kan sebagai yang diketik di botol, yang ini bisa dibuat panah seperti itu. Sekaligus boleh kita copy dulu ya supaya nanti membuat hyperlink berikutnya gampang. Nah, ini kan kembali ke panah ya. Maka Anda bisa insert link ke in this document ya. Ini kita masuk ke panah. Ya. Sehingga dengan demikian kita kalau ini klik kembali ke sana. Tuh kembali ke sini. Demikian juga yang 4 misalnya ya. Ini kita buat sekalian ya. Ya, ini supaya dia kembali ke sana. Ini kita kasih hyperlinknya masuk ke panah. Kita cek tuh kembali. Yang 3 juga. Yang 3 ini juga kita buat di sini. Langsung boleh insert link panah. Kita cek masuk ya. Sekalian yang 2. Yang 2 ini juga kita buat supaya kembali ke sana. Kita buat hyperlinknya. Kita cek. Tuh kembali ya. Yang 1 ini juga sama. Kita buatkan hyperlink. Ya, kemudian insert ya. Link masuk ke panah. Ya. Oke, demikian ya. Dengan demikian kita sudah bisa membuat bookmark yang fungsinya sebagai jembatan untuk menuju ke hyperlink. Dengan demikian kita sudah bisa praktek langsung. Kita cek sekarang. Ya, kita sekarang berada di halaman paling atas di sini. Walaupun nanti kita bisa membuat hyperlink langsung dari halaman berapapun ke halaman atas. Seperti halnya kalau kita menekan Ctrl Home ya, tetapi ini kita tidak menggunakan keyboard tapi menggunakan mouse. Misalnya kita masuk ke halaman 3. Bukan halaman 3 tapi komputer generasi ketiga. Kembali ke sana. Itu. 2. Balik. 1. 1. Kembali. Ulang ya. 1. 1. Komputer generasi pertama. Kembali. 2. Komputer generasi kedua. Kembali. 3. Komputer generasi ketiga. Kembali. 4. Nih, komputer generasi keempat. Kembali. 5. Komputer generasi kelima. Kembali. Ya, demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan. Setelah Anda praktek dan merasa bermanfaat, silahkan Anda share dan juga sekaligus like supaya banyak teman relasi yang membutuhkan juga bisa memanfaatkan keterampilan tentang membuat hyperlink di dalam file yang sama di program aplikasi Microsoft ini. Hingga dengan demikian saya, dan juga orang-orang yang membutuhkannya menjadi kompeten. Dan hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya supaya Anda semakin kompeten. Oke, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.